lakukan sekarang? Harus cari uang kemana lagi? Pinjam ke tetangga sudah malu karena hutang sebelumnya juga belum bayar. Kalau kerja, aku harus kerja apa? Aku kan gak punya keahlian. Mbak Inaya, habis dari mana? Kok gak dijawab ya pertanyaan Aye? Mukanya juga kayaknya kesel. Mbak, awas Mbak! Ya Allah! Mbak! Astagfirullahaladzim, Mbak, bertahan ya, Mbak. Tolong, tolong, Bapak, turun, Bapak supir, Bapak bantuin Aye. Bapak, kok mau lari sih, Pak? Bantuin Aye. Tapi saya takut dipukulin. Bapak, Aye janji Aye pasti bantuin Bapak. Tetapi sekarang bantuin Aye untuk ini antri Empok ke rumah sakit Aye, Pak. Iya deh. Empok, bertahan ya, Pok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi gini? Pak, ayo cepetan bantuin Aye. Mesinnya hidupin, nyalain mobilnya. Ini. Pak. Ya Allah, Bapak. Bapak, cepetan, Pak. Iya bentar, Reng, bentar. Bapak Inaye. Astagfirullah kok, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Inaye udah meninggal, Pak. Maafin saya penyebabnya. Bagus sekali tempat ini. Ya Tuhan, di mana aku? Tempat apa ini? Aku takut ya Tuhan. Gimana nih, Mbak? Ya gimana lagi, ini semua takdir dari Allah. Tapi gimana, Mbak? Saya takut di penjara. Pak supir tetap harus hadapi ini semua karena ini adalah tanggung jawab. Bapak gak boleh lari. Insya Allah Aye bantuin menjadi saksi ya, biar meringankan hukuman Bapak. Sekarang tolongin Aye antar jenazah ini ke keluarganya ya Pak. Ayo Pak.
Mpok Inaye? Aku di mana? Aku di mana? Aku di mana? Tenang Po, istighfar. Iya Po, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, aku takut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mpok Inaye, Po. Astagfirullahaladzim. 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 Di mana aku? Di mana aku? Apa ini surga atau neraka? Mpok, jangan lari Po. Tenangin diri Mpok. Maksud Mpok apa barusan? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Gak mau apa Po? Aku baru saja melihat surga dan neraka, Nadine. Subhanallah. Tenangin hati Empok ye. Sekarang harus banyak-banyak berzikir, sebut asma Allah supaya Empok lebih tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Nadine, aku sudah banyak berbuat dosa. Aku takut. Aku nggak mau masuk neraka karena neraka itu sangat mengerikan, Nadine. Empok, kita cari masjid yuk. Empok bisa sholat taubat di sana. Ya, biar hati Empok lebih tenang. Tapi mukenanya Pasti di setiap masjid sudah disediakan mukena buat para musafir. Ya, dan di sekitar sini pasti ada masjid, Pok. Ayo, Pok. Selamat ya. Makasih. Makasih ya. Selamat ya. Iya, makasih. Selamat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan aja dia datang dan meminta aku untuk membatalkan pertunangan ini. Karena mungkin masih ada kesempatan untuk memperjuangkan cinta kami. Nadine, makasih ya udah datang di acara pertunangan aku sama Reno. Oh iya, kamu kan pintar nyanyi. Kamu mau kan nyanyi buat kita? Nadine, seharusnya kamu bernyanyi di pertunangan kita nanti. Aku mohon sama kamu, Nadine. Beri tanda kalau kamu tidak rela aku bertunangan dengan Amara. Agar aku punya alasan untuk membatalkannya. aku harus kuat demi kebahagiaan aku dan Reno. Gimana Nadine? Mau kan? Iya, aku mau. Aku pasti nyanyiin lagu buat pertunangan ke kamu sama Reno.
Ya Allah, aku gak nyangka. Ternyata sesakit ini rasanya melepaskan Reno. Aku belum puas hanya melihat kamu terluka. Aku harus sampai membinasakan kamu, Nadine, sang ratu ular. Ya, sekarang saatnya kita acara tukar cincin. Nadine, jadi itu saja kekuatan yang kamu punya, Ratu Ular? Ada apa ini? Tunggu, tenang kalian mau kemana? Tunggu. Nadine, Tunggu, jangan pergi. aku harus cari Nadine. Aku peringatkan ke kamu, Bu Butara. Jangan coba-coba ingin membinasakan aku, Bu Butara. Atau ingin menghancurkan kerajaan ular. Kamu akan tahu akibatnya. Tovan, acara bisa dilanjutin kok. Ayo semuanya sini. Balik ke sini lagi, acara bisa dilanjutin. Sandra? Mama kenapa, Ma? Tante kenapa? Mama, Iya mau tante. Mama, Ma, kita ke rumah sakit ya, Ma. Ma, Yaudah yuk. Berat rasanya kalau lihat orang yang kita cintai bersama perempuan lain. Apalagi perempuan itu bukan perempuan yang baik. Lo kalau udah bokeh mendingan lo diam. Gak usah ikutan lagi. Yang ada kan lo gak bisa bayar kan? Gue mau bayar. Cuma uangnya kebetulan ada di rumah, Bang. Gue tinggal ambil doang, bener ya? Iya bos. Bener ya? Bener bohong lo. Yang ada kalau lo balik, gak bakal balik sini lagi. Gak bener, Bang. Kagak ada lo bang. Sekarang lo pergi. Pergi semua. Pergi. Iya bang. Dasar gembel mau naik kelas. Ya Allah, ya Tuhanku. Masih adakah ampunanmu untuk hamba? Hamba sudah berbuat terlalu banyak dosa, ya Allah. Sudah terlalu banyak dosa yang hamba lakukan. Sudah terlalu dalam lautan dosa hamba, ya Allah. Sudah terlalu luas daratan bumi dosa hamba, ya Allah.
Allah. Kuatkanlah iman hamba untuk bertobat kepadamu. Kuatkanlah iman hamba ya Allah untuk selalu setia kepada kebenaranmu. Lindungilah hamba ya Allah. Lindungilah hamba dari godaan-godaan yang hamba tidak sanggup hamba terima. Ampunilah hamba ya Allah ya Tuhan. Ya Tuhanku yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Ampunilah hamba ya Allah, terimalah tobat hamba. Terimalah tobat hamba ya Allah. Hamba mohon. Amin ya Rabbal Alamin. Tiba-tiba Mpok Inaya itu bangun, Be. Padahal kita pikir udah meninggal karena denyut nadinya udah kagak ada. Subhanallah. Terus Iya, bagaimana? itu Pok Inaya berarti mati suri. Mati surinya. Iya, mati suri. Dia tuh udah meninggal tapi hidup lagi. Iya, Den. Biasanya ini mah yang Babe tahu. Kalau orang ngalamin mati suri, begitu dia hidup lagi dia bakalan dapat hidayah. Amin, mudah-mudahan ya Be, Nya. Hidup kita jadi lebih baik semenjak kita tobat dan hijrah menjalani kehidupan di jalan Allah. Iya. Oh iya, Inaya. Ini ada schedule kamu ceramah hari ini. Lumayan agak banyak sih. Oh Mas, kok diambil semua ceramahnya? Harusnya kan Mas Farhan bilang dulu sama aku, diobrolin dulu. Kalau diambil semua kayak gini gimana coba cara aku bagi waktunya? Aduh, aku salah ya? Aku udah terima semua schedule mereka lagi. Kalau kamu nggak datang, gimana dong jamaah yang lain? Biarin aja semuanya aku terima. Soalnya kalau nggak kan sayang duitnya. Mereka udah janjiin bayaran yang banyak. Ya udah deh Mas, nggak apa-apa. Biar aku coba jalanin semuanya. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shaina anak mama. Kenapa sayang? Kok cemberut gitu? Ayo Shaina mandi dulu ya. Badannya bau acem. Mandinya sama mama. Shaina, kan mama udah mau berangkat. Shaina mandinya sama Bu Murti aja ya. Mbok Murti. Tolong mandiin Shaina ya. Iya. Shaina nggak mau. Masa dimandiin sama Mbok Murti? Shaina nggak perlu malu. Bu Murti itu kan memang dibayar untuk ngasuh sama ngerawat Shaina. Gak mau. Pokoknya sama mama. Shaina tuh harus bersyukur loh. Dulu itu kita nggak punya uang buat gaji pembantu. Bu Murti itu kan dibayar untuk mandiin Shaina, untuk ngerawat Shaina. Ya, Shaina harus bersyukur ya. Tuh, mandi sama Mama Murti. Mandi sama papa aja yuk. Sini. Gak mau. Oh iya, Shaina, nih. Mama baru ingat. Mama punya ini, handphone nih. Mama udah beli handphone baru untuk Shaina. Jadi kalau misalkan Shaina kangen sama Mama, Shaina tinggal telepon aja. Atau Mama dia yang telepon Shaina. Di sini Mama udah masukin nomor telepon Mama. Jadi Shaina bisa tinggal pencet ya. Nih. Ya udah kalau gitu Mama pergi dulu ya. Dadah sayang. Mas, pergi dulu ya. Sudah. Assalamualaikum. Aku antar sekalian ya. Ya. Hai Nadine, kamu udah datang. Makasih ya, kamu udah mau nemenin aku pergi daku hari ini. Kenapa Saina seperti takut sama Bang Farhan ya? Mas, aku berangkat dulu ya. Oh iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Hati-hati di jalan ya. Bos! Udah aman, Bos? Iya, Bos. Udah aman, Bos. Aman dong. Ustadz saya udah pergi. Asik, mantap dong. Yaudah, kalian dari pintu samping deh. Ketemu gue di dalam ya. Permainannya udah dimulai nih. Siap, Bos. Yaudah, buru lah. Sini, HP-nya Papa pegang. Lagi pula anak kecil seumuran kamu belum pantas punya HP bagus ini. Udah sana mandi. Dan satu lagi, kamu jangan bilang mama kalau HP-nya Papa ambil ya. Udah mandi, bikinin Papa kopi 4 gelas. Kirim ke pintu samping. Bo, jangan cerita Papa sama Ibu. Iya, Tuan. Ngerti nggak? Ya Allah. Yang sabar ya Non ya. Yuk mandi yuk. Surga itu begitu indah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sangat menenteramkan hati. Tapi neraka, auzubillah min dalik, sangat mengerikan. Api berkobar-kobar, hawa panas. Teriakan orang-orang yang disiksa sangat terdengar mengerikan di telinga. Pengalaman mati suri itulah yang menyadarkan saya. Alhamdulillah, Nadine sebagai saksinya. Semenjak itu, pengalaman hijrah saya dimulai. Saya mulai kembali menata hidup saya. Kembali menjalani hidup dengan benar. Sesungguhnya ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semua yang ada di sini, jika kalau saja manusia itu diperlihatkan betapa nyatanya surga dan neraka, maka tidak akan ada manusia yang berani berbuat maksiat di muka bumi ini. Main-main. Bentar dulu dong, Bos. Kopinya mana, Bos? Iya, Kalau nggak ada kopi, nggak enak mainnya, Bos. Iya, Bos. Udah tenang aja, udah disiapin tuh. Mantep, Bos. Kalau gitu, memang Bos kita keren dah. Ayo. Bos, emang istri Bos lagi ceramah di mana? Ada di kampung sebelah. Kenapa lo nanya? Mau dengerin ceramah istri gua? Enggak, Bos. Kenapa Bos nggak pernah nemenin istri Bos? Alah, panas lah kuping gua dengerin begituan. Belum apa-apa udah kerasa panas kayak di api neraka. Hus, lo ngomong sembarangan lo. Perkara surga apa neraka mah urusan nanti, bro. Betul. Ya nggak? Yang penting sekarang kita hidup tuh nikmatin aja. Yoi, Bos. Bos kita hebat ya. Bini gua mah kerja capek-capek ceramah. Yang nikmatin siapa? Hah? Siapa? Bosnya. Keren. Sana! Lama banget bikin kopi doang ah. Sorry bro ya, bentar ya. Oke, Bos. Ya. Disuruh bikin kopi dari tadi nggak kamu kerjain. Mau membantah kamu ya? Aku malu. Tadi kiranya teman-teman aku pelit lagi masalah kopi. Maaf Tuan, tadi Non Sania bilang ini kan puasa. Masa Tuan sama temennya mau ngopi? Jadi Non Sania nggak mau bikinin. Kurang ajar kamu. Sebetulnya sok tahu kamu. Tuan, biar saya yang bikinin ya Tuan ya. Kasihan Non Sanianya jangan dimarahin. Gak bisa. Saya suruh Sania, bukan Bo. Dan kamu denger baik-baik ya. Sekarang bikin kopi. Terus antar ke ruangan samping. Non, sabar ya Non ya. Orang sabar nanti disayang sama Allah. Ayo, nanti Bibi temenin ya bikin kopinya yuk. Bikin kopi yuk. Aduh, lama si tuh Bos. bocah tuh. Gue mau jual HP nih. Kalian mau beli nggak? Lihat dulu. Wah, HP baru nih, Bos. Gak sayang nih, Bos. Yalah, HP gue udah banyak kayak gituan. Ya udah sama gue aja Bos, tapi separuh harga toko ya. Gimana nih? Ya udah lah, cepet dah. Seru deh. Deal ya? Deal. Sip.
bos. 1, 2, 3, 4. Oke. Lumayan nih. Bisa buat main nih. Oke. Ayo. Kita main. Muka kamu cemberut kenapa? Nggak ikhlas kamu? Sena! Kamu itu ya, ada sopan-sopannya kamu. Makin lama makin kurang ajar kamu. Berani kayak gitu, hah? Depan teman-teman papa. Habisnya Shana nggak suka lihat papa sama teman papa tidak puasa. Lagian semua orang puasa. Benar-benar kurang ajar kamu ya. Awas kamu nanti. Nadine belum balik apa? Bentar lagi kali balik kan. Nah, udah beduk ini. Nya, babe. Ya, baru ngomongin balik. Pas banget lu balik. Udah beduk. Emang udah kelar tuh ceramahnya? Sebenarnya sih Nadine pulang duluan be, mau masak buat buka bersama kita. Cuma udah nyampe di sini tiba-tiba udah maghrib buka puasa, jadi gak ikutan masak. Maaf ya Nya be. Udah, kagak apa-apa. Nya juga udah masakin kok. Udah, kita makan yuk. Bentar lagi nih beduk. Ya? Iya Nya. Ayo dah. Bang, lele Bang. Iya, Masya Allah gede banget tuh. Bangetan. Makan. Nya, babe, kok Aik kepikiran ya sama Saina anaknya Empok Inayah. Kayaknya ketakutan gitu be lihat Bang Farhan. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin gitu be Nya. Kenapa ya? Lah, si Farhan itu kan emang bapak tirinya. Ya canggung kali itu anak, ya kan ya Bang? Ya bukan canggung doang, bisa jadi bapaknya galaknya. Ngeri kali. Gak tahu ya be, tapi Nadine jadi penasaran, pepingin cari tahu kenapa tuh anak ya be. Udah deh Nadine, lu kagak usah ikut campur ya. Ntar malah berabe lagi, ya. Lu juga kagak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Udah buka aja lah. Bukannya mau ikut campur be, tetapi Nadine pingin menghibur aja ke Saina supaya nggak ketakutan gitu be. Ya udah kalau emang tujuan lu baik mah ya jalanin aja kali ya. Ya udah deh, ayo buka, ayo dong. Orang lain buka puasa, lo orangnya ikut. Ntar yang lain sahur nih, ikut lagi lo orang. Yang lebih nggak jelas lagi, ntar siang lo orang juga makan. Kayak si bos kagak aja. Mana? Gue mau ikutin lo bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasumtu wa bika amamtu wa ala syai'ika aftartu fi rahmatika ya Rahim. Amin. Ya Allah Non, kok makannya gitu doang? Padahal kan tadi Mbok masak yang enak-enak buat kamu. Aku Ya Allah Non, sini biar Mbok yang suapin ya. Nadine, aku sudah menyuruh anak buahku untuk mengintai kampung harimau. Dan menurut laporan mereka, ini saat yang tepat untuk menyerang kampung harimau. Siap Nyi, aku siap untuk menyerang ke kampung harimau. Dan aku ingin mendapatkan papaku kembali. Dan Papa Ishan harus ikut aku keluar dari kampung harimau itu. Kamu tenang saja Nadine. Aku sudah menyiapkan rencana untuk itu. Baik, sekarang ada yang mau bertanya silakan.
Silakan mau tanya apa? Saya mau bertanya bagaimana Bu Ustazah membagikan waktu antara Syiar dan keluarga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Awalnya memang saya agak kesulitan dalam membagi waktu antara Syiar dan keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membagi waktu dengan baik. Alhamdulillah saya dikaruniai suami yang sangat mendukung kegiatan Syiar saya. Bahkan sekarang suami saya mau berbagi tugas, mau mengasuh anak bila saya sedang Syiar. Mana sih? Yesus kok ada selipan di sini? Mana lagi kalah judi lagi? Papa pasti lagi cari uang mama. Butuh duit. Sena, kamu ngapain di sini? Ngintip ya? Enggak Papa, enggak. Kamu udah ketahuan aja masih nggak mau ngaku kamu. Anak bandel kamu ya? Aku cuma mau lihat mama, Pap. Takutnya mama udah pulang. Alah, mau lihat mama ya cek di depan. Ngapain kamu kesini? Kalau nggak ada di depan ya berarti belum pulang. Sana pergi. Iya, Pak. Iya, Pak. Mama, saya kangen Mama. Dulu kalau saya sedih, Mama selalu temenin saya. Mama, kayaknya saya sama Mama. Jadi saya sama Mama. Ternyata Shaina udah tidur. Padahal aku kangen banget pengen peluk dia. Tapi kasihan kalau dibangunin. Mulai sekarang kita harus benar-benar siap. Kalian ingat, kemarin Nyi Blorong dan Ratu Ular berhasil menyusup ke sini. Serang! Serang! Aku terpaksa harus menyerang Papa. Dan semua ini demi kebaikan Papa.
Papa udah gak bisa keluar dari kerangkeng itu. Karena sudah dikasih kekuatan gaib dari Nyi Blorong. Jadi Papa gak akan mungkin bisa membukanya. Maafin aku, Pak. Aku bukan papamu. Nyai, Papa sudah masuk perangkap. Bagus Nadine, kamu tetaplah di situ. Jaga Ihsan. Pasukan mundur. Kita menang. Kita menang. Tapi Ki, Aksa hilang. Jadi serangan tadi cuma siasat Nyi Blorong untuk mendapatkan Aksa. Papa, coba Papa ingat lagi bahwa ini Nadine, Pak. Anak kandung Papa yang setelah sekian lama baru Papa ketemuin. Dan ini sekarang Nadine di depan Papa. Papa juga punya istri yang kedua namanya Dewi. Dan punya anak namanya Amara. Papa ingat itu kan? Aku bukan papamu. Aku bukan papamu. Papa ingat terakhir kali kita, Pak. Kali kita ketemu. Ketika itu kita mau ke pengacara. Papa pakai mobil Nadine dan ketika itu Papa kecelakaan. Ya udah, Papa nggak tahu kemana. Dan sekarang Nadine ketemu sama Papa dalam keadaan Papa lupa ingatan. Papa harus sadar itu. Mungkin butuh lama untuk kembalikan butuh Ihsan. Tidak apa-apa, yang penting sekarang Ihsan sudah bersama kita. Ya sudah, kamu sebaiknya pulang saja. Biar Sabeni dan Rokayah tidak curiga. Iya Nyi, aku pulang ke tempatnya Ami Babe. Tolong Nyai, aku titip papaku ya Nyi. Jaga Papa baik-baik. Tolong aku ya Nyi. Papa baik-baik di sini ya. Aku bukan papamu. Aku bukan papamu. Mama, Shaina, aku kangen banget sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Mama jangan pergi lagi ya. Iya sayang, tapi kan sekarang ini Mama lagi ada urusan yang lebih penting yang harus diurus. Kamu harus ngerti dong. Kan kalau kangen sama Mama bisa langsung telepon pakai handphone yang Mama kasih. Tapi Ma, HP-nya hilang gitu. Kamu ini trader banget sih, dikasih barang pokoknya dijaga. HP-nya hilang. Bener HP kamu hilang? Ya ampun Shaina, kamu itu gimana sih? Harusnya tuh kamu bener-bener jaga dong barang pemberian Mama. Ini kamu terlalu manja sih. Nggak boleh gitu dong. Harus menghargai pemberian orang tua. Ya udah, sana kamu berangkat sekolah dulu. Shaina. Ampun. Ya udah Mas, aku juga berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang.
Shaina, kamu bau. Kamu nggak pernah mandi ya? Cuman di rumah kamu nggak ada air. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Kalian pasti godain Shaina ya? Kamu nggak apa-apa, Shaina? Udah sayang. Nggak usah nangis lagi. Kasihan Shaina. Sepertinya aku harus telepon Bu Inaya, ibunya Shaina. Ibu-ibu, bapak-bapak, neraka itu banyak sekali dihuni oleh wanita. Mereka itu adalah wanita yang telah menyia-nyiakan keluarganya. Oleh karena itu, mari kita jaga dengan baik-baik keluarga kita. Karena mereka adalah harta yang paling berharga. Mari mulai sekarang, kita bimbing keluarga kita untuk selalu tetap di jalan Allah. Aduh, badanku kenapa tiba-tiba dingin seperti ini? Shaina! 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 Tolong! Tolong! Shaina! 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 Tolong! Shaina! Mana sih tuh anak? Jam segini pada belum balik ya? Mungkin non Shaina belum pulang sekolah, Tuan. Gimana belum pulang sekolah? Jam segini udah bubaran sekolah dong. Ya aku nggak tahu, Tuan. Aku juga khawatir sama dia. Nah, ini non Shaina pulang. Loh? Maaf Pak, tadi Shaina pingsan di sekolah. Jadi saya antar kemari. Shaina, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Hah? Mungkin dia cuma kangen sama ibunya aja. Sebentar nanti saya telepon ibunya ya. Pak, sepertinya akhir-akhir ini Shaina suka murung dan suka nangis. Apalagi dia suka berangkat sekolah belum mandi. Oh gitu? Ya, saya harap Bapak bisa bujuk dia bicara. Apa masalahnya? Karena sampai sekarang dia tidak bilang apa-apa sama saya. Baik Bu, baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya sudah ya Pak, kalau gitu saya permisi. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Manja banget sih kamu. Dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Makanya jadi anak yang kuat. Udah Tuan, udah. Kasihan, mungkin dia lagi sakit. Tahu kamu. Ya Allah, Non. Badannya kok panas banget, Non. Astagfirullahaladzim. Tuan, tolong, Tuan. Ya Allah. Aduh, kalau sampai saya kenapa-napa, bisa ibunya ngamuk nih. Tuan, Non Sania nggak seperti sampai begini, Tuan. Kasihan dia harus dibawa ke dokter, Tuan. Non. Ya Allah, tega banget. Ayo Non, kita ke dokter, Non. Gimana Dok keadaannya? Apa orang tuanya sudah tahu? Belum tahu Dok, saya belum sempat menelponnya. Gimana kalau dokter aja yang menelpon? Ini nomor teleponnya. Teleponnya tidak diangkat. Mana Dok? Gini saja,
Saya akan menulis surat pada ibunya. Penyakit anak ini sudah kronis. Ibunya harus diberitahu. Iya, Dok. Sebentar. Tuan, Nonsanya sakit keras. Bodoh amat. Dia itu bukan anak gua, ya. Kasih aja obat dokter. Tadi kan dari rumah sakit. Jangan kebanyakan drama kamu. Nanti juga sembuh kok. Halo, Mas. Gimana Shaina? Oh, sana baik-baik aja kok. Oh ya, kamu ada undangan tuh buat ceramah di Solo. Aduh Mas, kamu tuh kebiasaan ya. Kalau terima kerjaan nggak pernah bilang dulu sama aku. Aku nggak enak nolaknya. Lagi pula itu pejabat langsung loh yang undang. Udah kamu nggak usah khawatir, kamu langsung ke bandara aja. Karena panitia udah siapin semuanya. Ya udah deh. Yaudah tapi mana Shaina? Aku mau ngomong dulu. Shainanya udah tidur. Ya, besok aja kamu telepon lagi ya. Tuan, saya boleh bicara sama ibu? Udah mati teleponnya. Mas? Halo? Halo? Mas Farhan? Ya Allah, kasihan Nonsanya. Ibu Inayah belum tahu keadaannya. Aku harus telepon ibu pokoknya. Mau telepon siapa? Anu Tuan, Nomor siapa ini? nomor ibu Tuan. Kamu mau telepon ibu? Hah? Mau ngapain kamu mau ngaduin saya? Bo lama-lama kurang ajar sama saya ya. Telepon ibu nggak izin sama saya. Tapi Tuan, saya cuma mau kasih tahu ibu. Kasihan Nonsanya. Alah, besok juga sembuh. Ya Allah, kalau ada apa-apa gimana sama Nonsanya? Kalau dia nggak ketolong. Ya Allah, Nun, mudah-mudahan Ibu Non dapat firasat ya, biar dia cepet pulang sini, biar nemenin Non. Udah bersih, udah mau biaran ini Rokaya, buruan ngapa? Iya. Tuh, kan enak kalau ada tamu begini. Kagak berasa ya, besok udah lebaran aja. Nya, alhamdulillah ya Nya. Kalau lebaran tuh hati berasa bahagia sekalinya. Din, Babe sama Nya sayangnya juga banget dah sama lu. Kagak ada duanya lagi. Coba aja lu pikir. Lu anak perawan cakep banget. Soleha, nurut sama orang tua. Pinter nyanyi? Iya, pinter nyanyi, bisa ngibur Babe sama Nya lu. Gitu dong ya. Apalagi Nadinya. Nadine merasa disayang. Pokoknya Nadine bersyukur deh punya orang tua kayaknya Babe. Tapi papa kandungku sendiri sampai sekarang gak inget sama aku. Tapi kok lu kelihatan sedih gitu? Kagak apa-apanya. Nya, kok Nadine jadi kepikiran ame Shaina iya Nya? Udah lama kagak tahu kabarnya kayak bagaimana. Nadine jadi pengen tahu kabarnya Nya. Wah, kirain ada apaan bikin kaget aja. Ya udah lu kesana tapi hati-hati ya, jangan lama-lama. Ya udah Nya, mau tahu aja Nya. Bentar ya Nya. Mari itu Nya. Ah, tidak. Nanti ya. Duduk aja bersihin. Ya ntar dulu gue lagi ngeliatin anak kita. Kagak kerasa udah gede gitu, bentar lagi kawin lamar orang. Non, ayo makan dulu.
Dari tadi siang kamu belum makan. Miss Sandar, mau bantu ya, Miss Sandar? Ya Allah, Non. Masya Allah, kok jadi begini? Ya Allah, Non bangun, Non. Non bangun. Tuhan, tolong Tuhan. Non bangun, Non. Bangun. Non bangun, Non. Ayo bangun. Bangun, Non. Bangun. Assalamualaikum. Saidna, Encing, Murti. Kok kagak ada yang nyaut ya? Coba lewat samping aja deh. Mau ngapain? Masuk kok dari pintu samping sih? Emang pintu gerbangnya ditutup? Aye tadi udah assalamualaikum kagak ada yang nyaut. Pintu depan juga kagak ada yang buka, Bang. Jadi aye ya lewat samping aja. Kenapa, Bang? Abang lagi ngapain? Lagi judi ya, Bang? Atau lagi mabok? So tau lo. Astagfirullahaladzim. Mendingan abang bubar aja, Bang. Jangan buat maksiat. Apalagi ini Pan malam takbiran. Cewek, kagak usah ikut campur urusan kita. Gue mau ngapain kan? Itu bukan urusan lo. Tetapi Pan, ayah cuma mengingatkan. Dan namanya juga sesama umat muslim harus kudu diingetin, Bang. Alah, lama-lama kurang ajar lo ya. Gua hajar juga lo ngajar lo. Yuk, coba deh. Ular! Ular! Encing Murti. Neng Nadine? Saina di mana? Justru itu, Neng. Neng Saina lagi sakit keras. Sakit? Iya, Neng. Si Nadine ngapain sih datang ke rumah? Mana pakai ada ular segala lagi? Iya, Bos. Mana ularnya gede banget lagi, Bos. Untung tuh ular nggak matok kita. Kalau matok kita, bisa koit kita semua, Bos. Pusing gua mikirin begituan. Sekarang gua haus nih. Minumannya mana? Aduh, tinggalan, Bos. Lupa dibawa. Bos. Kan kadar gulanya lagi tinggi, Bos. Jadi, Bos, jangan minum minuman. Bahaya, Bos. Alah, bodo amat. Pokoknya sekarang gua mau cari warung yang jual alkohol. Pokoknya malam ini gua mau minum. Paham lo? Astagfirullahaladzim, Saina, kenapa dengan kamu? Kenapa jadi gini? Encing, ayo kita bawa Saina ke rumah sakit, Cing. Ayo, Cing. Ya, Neng. Bos, udah, Bos. Jangan minum banyak-banyak. Ingat kadar gula, Bos. Lo jangan so tau. Jangan ngajarin gua. Aku udah gak sabar pengen cepet-cepet sampai rumah. Aku telepon rumah dulu deh. Kok gak nyambung ya? Coba aku telepon Mas Farah. Gak diangkat lagi. Handphone Shaina hilang. Yaudah, kalau gitu besok aku harus nge-cancel semua jadwal ceramah aku. Aku pengen di hari lebaran nanti aku menghabiskan waktu benar-benar sama Shaina untuk Shaina. Aku pengen mengabulkan keinginan dia untuk memandikan dia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inaya baru datang ya? Iya Pak, kenapa Pak? Maaf Bu, Saina di rumah sakit Bu. Shaina di rumah sakit? Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit dekat sini Bu. Oke, makasih Pak. Shaina, anakku kamu kenapa nak? Sayang, Mbak, kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya kalau Shaina sakit? Ibu, dokter udah berusaha nelpon ibu, tapi ibu nggak angkat teleponnya. Dok, sebenarnya anak saya sakit apa dok? Shaina terkena leukemia akut, Bu. Kurang perhatian terhadap gejala penyakit membuat dia sulit untuk diselamatkan.